Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan kasus 4 mengenai pandangan filosofis apakah yang diyakini, di mana terdapat 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama filsafat sosial rekonstruksionisme, yang kedua filsafat progresivisme, yang ketiga filsafat pragmatisme, dan yang keempat yaitu filsafat perennialisme. Pertama, kami akan membahas tentang filsafat sosial rekonstruksionisme. Pengertian filsafat sosial rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan satu paham filsafat yang bertujuan melanjutkan gerakan progresivisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk, yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena menyatakan jika tidak cukup jika seorang siswa atau individu hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah, namun juga mempelopori ke arah masyarakat yang baru yang diinginkan sesuai perkembangan hidup dan kehidupan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Filsafat rekonstruksionisme pada dasarnya hampir sepaham dengan perennialisme yang hendak mencoba mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja, jalan yang ditempuh memiliki perbedaan, di mana filsafat perennialisme memilih untuk kembali ke kebudayaan lama yang sudah teruji dan terbukti mampu mengatasi krisis. Sedangkan rekonstruksionisme mencoba membina konsensus secara luas, yaitu dengan mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan utama. Selanjutnya, terdapat beberapa tokoh dalam filsafat sosial rekonstruksionisme. Yang pertama ada John Dewey, di mana ia mengatakan bahwa pendidikan harus membangun kesadaran kritis dan membangun kesadaran polikultur adat istiadat suku tertentu untuk menanamkan nilai-nilai pluralisme kultural peserta didik. Selanjutnya terdapat tokoh Michael Foucault yang mengatakan bahwa pengetahuan dan realitas sosial direkonstruksi melalui berbagai praktik diskursif dan kekuasaan. Dan yang terakhir ada Judith Butler, di mana ia mengatakan bahwa identitas dan norma sosial direkonstruksi melalui tindakan sehari-hari dan praktik-praktik sosial. Nah, pandangan atau pernyataan para tokoh yang disebutkan tentang rekonstruksionisme dapat beragam, tergantung pada bidang dan konteks spesifik dari karya-karya mereka. Selanjutnya yaitu peran filsafat sosial rekonstruksionisme dalam dunia pendidikan. Yang pertama, rekonstruksionisme menganggap jika sekolah adalah agen perubahan yang tidak hanya mentransfer ilmu tetapi juga mengajarkan nilai-nilai dalam kehidupan dan membangun kembali atau merekonstruksi nilai-nilai tersebut seoptimal mungkin sehingga timbullah cara berpikir yang lebih efektif dan cara kerja yang lebih efektif sehingga menjadikan dunia yang lebih baik dari masa sebelumnya, bahkan mungkin jadi yang lebih baik di masa sekarang. Nah, dalam aliran ini, guru berperan penting sebagai seorang yang membantu dan mengarahkan siswa untuk mengenali berbagai masalah-masalah yang ada di kehidupan sekarang ini dan memecahkan masalah terkait dengan perkembangan zaman yang signifikan. Selain itu, sekolah dan guru juga harus berperan dalam penyelidikan terkait dengan budaya-budaya yang berkembang pada kehidupan masa sekarang, mencoba mencari akibat dari budaya tersebut dan apa efeknya bagi pendidikan masa sekarang, baik nasional maupun internasional. Dan yang kedua, aliran rekonstruksionisme berfokus pada masyarakat. Para penganut aliran ini percaya kurikulum harus berdampak besar dalam kehidupan manusia menjadi metode perubahan dan reformasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, konstruksionisme menekankan pada pemecahan masalah dan berpikir kritis dan mementingkan pemikiran ke arah masa depan. Kaum rekonstruksionisme juga menganggap bahwa diharuskan adanya pendidikan dengan unsur-unsur pembelajaran global yang berkaitan dengan masalah global sebagai alat untuk mengurangi konflik di dunia. Terdapat 5 tujuan untuk pendidikan dalam aliran filsafat rekonstruksionisme. Yang pertama, untuk memeriksa warisan budaya, masyarakat, dan peradaban lainnya. Yang kedua, untuk menghadapi masalah kontroversial dan membahasnya. Yang ketiga, untuk didedikasikan untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Yang keempat, untuk memeriksa masa depan dan kemungkinan realitas masa depan. Dan yang kelima, untuk partisipasi siswa dan guru dalam interkulturalisme. Selanjutnya yaitu filsafat progresivisme. Kata progresivisme berasal dari kata progresif, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, progresif memiliki beberapa makna, di antaranya makna ke arah maju, berpikiran ke arah perbaikan sekarang, atau bertingkat-tingkat naik. Progresivisme diartikan sebagai sebuah aliran yang menghendaki adanya kemajuan dan ditandai dengan adanya perubahan. Terdapat 3 tokoh dalam filsafat progresivisme. Yang pertama yaitu William James,
yang mengatakan ia menekankan dalam pengamatan belajar mengajar sangat penting, mengajarkan pelajaran satu tingkat lebih tinggi dari tingkat pengetahuan dan keterampilan anak agar anak dapat merentankan pikirannya. Yang kedua yaitu John Dewey, ia mengatakan bahwa pembaruan pada realita kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu Hans Vaihinger, ia mengatakan bahwa tolak ukur berpikir adalah kegunaan untuk mengetahui dan mempengaruhi kejadian dunia. Selanjutnya yaitu tujuan dan pandangan dalam pendidikan. Yang pertama ada tujuan, di mana terdapat dua tujuan filsafat progresivisme. Yang pertama yaitu memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik supaya mereka bisa secara mandiri menghadapi permasalahan atau problem di lingkungan sekitar yang selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu mampu dalam memberikan keterampilan dan alat yang bermanfaat dalam pemecahan masalah yang terjadi di sekitar. Kemudian terdapat pandangan filsafat progresivisme. Yang pertama yaitu peserta didik dianggap pusat dalam melakukan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu setiap individu terutama peserta didik harus dididik untuk dapat menangani permasalahan yang baru dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu filsafat pragmatisme. Terdapat tiga tokoh yang menganut filsafat pragmatisme. Yang pertama yaitu Karl Sanders Peirce. Menurut Peirce bahwa berpikir secara pragmatis membutuhkan logika berpikir dan cara penyelesaian secara epistemologi dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua yaitu William James yang mengatakan bahwa kebenaran dapat diukur dengan mengikuti ide pemikiran yang dilakukan secara praktis. Dan yang ketiga yaitu John Dewey yang mengatakan bahwa manusia dapat berpikir untuk menyesuaikan dengan lingkungannya dan menciptakan berbagai macam teknik untuk memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Nah, kata pragmatisme sendiri diambil dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan atau perbuatan, sedangkan kata isme yaitu berarti paham atau ajaran. Di mana pragmatisme adalah paham atau ajaran filsafat yang mengutamakan tindakan yang memberikan manfaat praktis atau kemudahan dalam penggunaannya. Selain itu, Abidin tahun 2011 mengatakan bahwa pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Terdapat tiga ciri-ciri filsafat pragmatisme menurut George Eliot. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Yang kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna. Dan yang ketiga yaitu manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu peran filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Pendidikan menurut pandangan pragmatisme bukan merupakan suatu proses pembentukan dari luar dan juga bukan merupakan suatu pemberkahan kekuatan-kekuatan laten dengan sendirinya, melainkan merupakan suatu proses reorganisasi atau rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman individu yang berarti bahwa setiap manusia selalu belajar dari pengalamannya. Yang terakhir yaitu filsafat perennialisme. Yang dari filsafat perennialisme berasal dari kata perennial yang artinya kekal atau terus tiada akhir. Aliran perennialisme beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau, regresif earth to culture, oleh karena kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang. Sehingga perennialisme lahir sebagai solusi dari adanya pendidikan progresif yang mengakibatkan keadaan krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Terdapat tiga tokoh dalam filsafat perennialisme. Yang pertama yaitu Plato mengatakan bahwa manusia tidak menciptakan kebenaran, pengetahuan, dan nilai moral, melainkan bagaimana menentukan semuanya itu dengan menggunakan akal dan rasio. Yang kedua yaitu Aristoteles yang mengatakan bahwa cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa pendidikan adalah penuntun agar kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata. Selanjutnya yaitu peran filsafat perennialisme dalam dunia pendidikan. Yang pertama, guru dan peserta didik, di mana guru harus selalu aktif dan dominan daripada peserta didiknya. Selanjutnya, peserta didik merupakan pihak yang harus diarahkan dalam pembelajaran agar mereka bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu teori dasar belajar. Menurut aliran ini, teori dasar belajar pada proses belajar mencakup hal berikut, yaitu mental yang disiplin, rasionalitas dan asas kemerdekaan, belajar melalui pengajaran dan belajar sebagai upaya persiapan hidup. Terdapat perbedaan dari keempat filosofis yang telah dipaparkan. Di sini terdapat 4 aspek yang akan kami paparkan dari perbedaan keempat filosofis terhadap pembelajaran.
yaitu yang pertama fokus utama, yang kedua metode, yang ketiga pendekatan, dan yang keempat tujuan. Selain perbedaan dari keempat filosofis yang telah kami paparkan pada tabel sebelumnya, terdapat hubungan dari keempat filosofis tersebut. Yang pertama yaitu rekonstruksionisme merupakan satu paham filsafat yang bertujuan untuk melanjutkan gerakan progresivisme. Yang kedua yaitu filsafat rekonstruksionisme pada dasarnya hampir sepaham dengan perennialisme yang hendak mencoba mengatasi krisis kehidupan modern. Yang ketiga, filsafat perennialisme memilih untuk kembali ke kebudayaan lama yang sudah teruji dan terbukti mampu mengatasi krisis. Yang keempat, rekonstruksionisme mencoba membina konsensus secara luas yaitu dengan mencari kesepakatan semua orang mengenai tujuan utama. Dan yang terakhir, filsafat rekonstruksionisme juga merupakan elaborasi lanjutan dari gerakan progresivisme. Untuk menjawab kasus 4 terkait pandangan filosofis yang diyakini, ada 2 poin yang menjadi pertimbangan pada kasus tersebut. Yang pertama yaitu langkah pembelajaran, di mana langkah pembelajarannya yaitu salah, merefleksi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu metode pembelajarannya menggunakan ceramah interaktif. Dari 2 pertimbangan ini kami menyimpulkan guru tersebut meyakini filsafat perennialisme, sebagaimana guru tersebut terlihat lebih dominan dalam pembelajaran dan hanya mentransfer pengetahuan. Terlihat adanya diskusi namun hanya berupa tanya jawab sederhana, dan siswa hanya menjawab dengan jawaban singkat dengan clue yang telah diberikan oleh guru.